Tinggal di mana? Saya tinggal Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Pak Haji. Oh Ini iya. yang kedua, sebelumnya pernah setahun yang lalu kira-kira. Sehari-hari apa kegiatannya? Sehari-hari ada ngajar, ada usaha pernah. Sebelum COVID itu sebenarnya usahanya bikin perumahan kecil-kecilan, Pak Haji. Apa? Perumahan kecil-kecilan, perumahan cluster. Oh, bikin Iya, buat developer cluster. dari tanah kosong. Iya, sebelumnya. Tapi waktu COVID itu berhenti, sampai sekarang saya belum mulai lagi yang itu. Kemudian waktu COVID itu alhamdulillah sempat merendang ya. Kemudian ibu saya sakit, ya bolak-balik masuk rumah sakit. Waktu pas pertama kesini ibu saya lagi sakit. Nah, sekarang sudah wafat. Yang saya tekuni, usaha yang biasa saya tekuni belum ada lagi, karena sering baca katanya Pak Haji kan nggak usah repot-repot duduk diam. Gak usah. Kenapa ibu nggak meraktekin ilmu RDAY? Duduk manis, duit datang. Nah itu dia. Tapi kan ibunya belum yakin. Yakin, insya Allah. Ya udah. Sudah beberapa yang terkabul, alhamdulillah. Sekarang banyak nih Bu tamu RDAY. Kalau denger ilmu RDAY pengen kayak gitu Pak Haji. Duduk manis duit datang, pengen kayak gitu Pak Haji. Ya harus diyakinin dulu. Saya udah yakin. Mana yakin? Kadang kita suka terbersit. Mana? Kok mana? Nggak ada. Karena ilmu RDAY ini udah teruji ribuan tahun yang lalu. Namanya ilmu kearifan lokal. Siapa tuh yang praktekin? Coba Kiai sama anak buahnya tuh yang anggur. Ya. Coba. Jadi keyakinan kita bahwa rezeki itu bisa datang tanpa harus bekerja banyak. Ilustrasi-ilustrasi, contoh-contoh di alam banyak. Tapi yang masyhur itu, yang terkenal itu adalah kisah antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Maliki. Jadi Imam Syafi'i bilangnya untuk dapat rezeki itu wajib dan harus bekerja keras. Harus Tapi kerja keras. Kalau syekhnya, gurunya Imam Maliki bukan salah menurut Imam Maliki, tapi tidak harus. Tidak harus. Maka dibuktikan oleh Imam Syafi'i, jalan keluar datangi orang yang panen anggur. Bantu dia. Berkeringat, panasan, capek, lelah, akhirnya dapat upah anggur. Membuktikan dengan bangganya dia bawa anggurnya ke syekhnya, ke gurunya. Sampaikan ke gurunya, "Syekh, ini tadi saya bekerja." Ditekankan kata-kata bekerjanya untuk membuktikan bahwa pendapatnya benar. Saya bekerja sehingga saya dapat anggur. Dan ada titipan untuk Syekh. Tambahan. Alhamdulillah. Titipan tuh dari pemilik anggur. Pemilik anggur. Jadi kan tanya, lo kan anak muridnya Kiai itu kan? Iya, titip dong nih anggur buat Kiai lo. Nih gue titip. Nah di samping dia beli anggur buat Kiainya, ada titipan dari pemilik kebun anggur. Kerja. Alhamdulillah. Saya tadi ngucap bilang kalau panas-panas siang-siang begini makan anggur enak kali ya. Alhamdulillah, Kata gurunya. kamu datang bawa anggur untuk saya. Ngejek secara tidak langsung. Kemana gurunya? Tetap aja di situ, nggak kemana-mana, tidak keringat, tidak kerja keras, tapi makan anggur, dapat anggur. Itu. Artinya rezeki itu nggak usah dikejar, datang asal kita punya tanaman kupu-kupu. Ngapain ngejar kupu-kupu? Orang kita punya punya taman bunga kok, ya kupu-kupunya datang. Sekarang enggak. Taman bunganya enggak punya, ngarepin kupu-kupu datang. Oh, si goblok. Tanamannya mana? Nah, apa tuh tanamannya? Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Biar Allah bikin takjub kita. Gitu. Jadi kita duduk manis, duit datang kayak anak-anak. Pak Haji, aku besok mau ke Dufan. Cek berapa? Tiketnya semuanya 160 juta. Oke.
pasti hari ini 16 orang yang privat, pasti 16 orang. 16 orang. Berarti kan 160 juta. Iya, iya. Tinggal kasih aja ke ustadznya nih, berangkat ke Dufan besok. Iya. Main di Dufan 160 juta. Tanpa kita minta kepada tamu-tamu. Buat bapak dan ibu yang kiranya ada rezeki, kita mau ke Dufan. Buat bapak dan ibu yang mau sedekah, ngapain ngemis-ngemis ke tamu, nggak ada kerjaan. Berangkat ke Dufan, hari ini dapat 160 juta. Sedekahnya tamu. Iya. Nggak begitu. Ini kan nggak kita, Allah, besok jatuh tempo. Gubrak. Alhamdulillah Pak Haji udah yang walaupun belum sempurna apa yang diajarkan selama saya ini sering dengarkan YouTube-nya Pak Haji, alhamdulillah dilaksanakan, banyak yang terkabul. Hal-hal yang sehari-hari misalnya masalah hujan di mana misalnya mau keluar, kemudian ya Allah pasti berhenti hujannya gitu ya. Kemudian apalagi hal-hal yang Karena ibu sehari-hari- pada saat ngucap nggak ada beban. Oh iya iya. Kebanyakan tamu-tamu RDAY ngucapinnya ada beban. Allah, besok jatuh tempo. Itu beban. Iya iya. Allah, anak saya besok diterima ya di Akpol. Itu beban. Harusnya nggak boleh. Terima kasih Allah, putra saya udah diterima di Akpol. Padahal belum diterima, lagi proses. Di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah padaku. Nah kita kebanyakan beban. Allah, sampai kapan begini terus? Lah elah gubrak. Nah pada saat ibu bilang Iya. pasti nggak hujan, pasti nggak hujan, nggak ada beban. Iya. Jadi terkabul. Lanjut. Iya, jadi karena kemarin usaha-usaha dan segala macam, terus terang memang ada hutang pribadi atau kartu kredit cuma satu sih. Cuman yang pribadi itu pakai dolar Singapura, jadi kan semakin lama jadi semakin naik ya nilainya. Itu aja sih Pak Haji, pingin hutang-hutang lunas dan punya modal lagi. Tadi saya bilang ibu udah bikin tajub Allah belum? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Alhamdulillah, walaupun belum sampai 12, alhamdulillah setiap hari nggak pernah putus, termasuk yang qobliyah ba'diyahnya. Iya. Terus yang kedua, ya minta bimbingannya dari Pak Haji supaya saya punya keyakinan dan ya kiat-kiatnya. Yang kedua Pak Haji, saya dengan suami itu 5 tahun lalu tuh pisah, kemudian kemarin tuh baru rujuk lagi. Setelah 29 tahun pisah, 5 tahun kemudian baru rujuk lagi. Tapi posisinya itu dia kan sudah punya istri gitu ya, karena ada desakan anak-anak dan seterusnya. Jadi saya memenuhi lah untuk rujuk. Cuman mungkin dominasi yang istri ini luar biasa gitu ya. Jadi kayak ada ketakutan gitu segala macam dari dia kalau misalnya urusan dengan saya gitu. Itu Terus? gimana kiat-kiatnya supaya di sananya tuh nggak begitu gitu. Kan dia orang baru sebenarnya. Kalau saya kan 29 tahun dari nol kira-kira, kemudian sampai ya posisinya sekarang jabat gitu ya. Waktu itu saya nggak terima kalau dia nikah lagi karena jadi jadi jarang pulang, jadi nggak ini, jadi nggak itu gitu ya. Saya karena sakit hati saya minta cerai. Nah, Tahun berapa tuh? tahun 2020. Oh ya. Setelah 29 tahun. Nah, kemudian baru Dapat anak berapa? 9. Ibu Iya. dari pernikahan itu? Iya. 9 anak.